luar biasa, yang di rumah, mungkin ada di jalan, atau di tempat kerja sekalipun. Saya ucapkan shalom sekali lagi buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan mengalir buat kita senantiasa. Haleluya. Mari kita mau masuk lagi lebih dalam untuk ibadah kita hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebelum itu kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang tak habis-habisnya dapat kami hitung betapa banyaknya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Lewat suara kami, tarian kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Karena ini semua menjadi dupa yang harum dan persembahan yang indah bagi-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dimasyurkan lebih dahsyat lagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami api dan semangat, roh yang menyala-nyala buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa nama Dia adalah menara yang teguh. Dialah kota perlindungan kita, Dialah Allah yang perkasa. Yes. Mari sama-sama kita menyatakan Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. sama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, hey, hey. Kita mau menyanyikan ini lagi dari awal. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Kota benteng perlindungan kita. kota benteng perlindunganmu, Yes, amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama kita menyatakan Nama di atas segala nama. Yes, amin. Nama yang telah membebaskan setiap Nama yang kita. tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama siapa? Segala kuasa tunduk
ajaib untuk selama-lamanya. Yes, Haleluya. amin. Mari saudara kita semua lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi serius dan berikan sepenuhnya segenap hati dan jiwa. Kita mau naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti kita tahu ketika kita masuk dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, ada kuasa Tuhan yang nyata menopang hidup kita. Amin. Haleluya. Dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan menopang di seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami nyatakan kembali Tuhan lewat pujian indah ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu menopang seluruh hidup. Dari mana? Kami tahu pertolongan itu hanya dari-Mu Tuhan. Pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Oh biarlah Engkau Tuhan penolong kami di saat susah. Oh Engkau perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku.
kekuatan di hidupku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Katakan dengan lembut Tuhan kita, kau menara dan perisai di hidupku. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan di setiap hidup kami Tuhan. Kami terima segala firman yang Kau mau sampaikan setiap kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, taburi kami Tuhan dengan firman dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan menyertai setiap kita. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang, satukan hati, satukan pikiran. Kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, minggu demi minggu kami lewati, hari demi hari kami lewati dengan Engkau, dengan kesetiaan Engkau Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mungkin bisa melewati kehidupan ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Engkau Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Tuhan, biar firman disampaikan. Tidak hanya kami dengar, tapi kami mau mengerti dan kami mau melakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari adalah menuai dari apa yang ditabur. Menuai dari apa yang ditabur. Firman Tuhan saya ambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita bisa garis bawahi kalimat ini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya belum pernah melihat seseorang yang menabur benih jeruk, dia menuai semangka. Atau dia menabur semangka, atau dia menuai jeruk. Atau dia mungkin menabur mangga, menuai durian. Saya belum pernah melihat itu. Karena begini, setiap orang yang menabur jeruk, dia akan menuai jeruk. Kalau kita tanam biji jeruk, yang kita tanam apanya? Biji jeruk. Yang kita lihat tuh adalah pohon jeruk. Kita tanam bijinya, yang kita dapatkan pohon dan buah jeruk. Bukan hanya satu buah, tapi berbuah banyak. Dan itu isinya jeruk semua. Jadi kalau kita menabur benih, kita akan menuai pohon. Saya belum pernah melihat ada yang naburnya mangga, nuainya stroberi atau nuainya tomat. Belum pernah ada. Kalau kita nabur mangga, kita akan menuai mangga. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Ini harus membuat menjadi nilai-nilai yang sungguh luar biasa terhadap diri setiap kita. Karena kita harus melakukan yang baik, melakukan yang benar. Kita harus menabur yang baik, menabur yang benar, berkata baik, berkata yang benar, supaya kita bisa menuai yang baik dan yang benar dari hidup ini, dari dunia ini, dari kehidupan ini. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai ke-44, demikianlah firman Tuhan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon baik menghasilkan buah yang baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya.
Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kita akan memetik anggur dari pohon anggur. Kita akan memetik stroberi dari pohon stroberi. Kita akan memetik durian dari pohon durian. Dari buahnya pohon itu dikenal. Dan dari yang kita perbuat, dari yang kita katakan, orang mengenal kita. Siapa itu kita? Siapa kita? Dari tindakan kita, dari buah bibir kita, kita akan dikenal. Siapa itu kita? Nah, kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, kita mengaku seorang Kristen, artinya perbuatan kita, tindakan kita, kata-kata kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sebab apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menuai yang baik, apa yang tidak baik? Kalau kita mau menuai yang baik, kita harus menanam yang baik. Betul tidak? Kalau kita mau menuai yang tidak baik, silakan kita tanam yang tidak baik. Karena kalau kita tanam yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menanam yang baik, kita akan menuai yang baik. Firman Tuhan yang bilang, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Betul tidak? Kalau kita mau menuai yang baik, kita harus menanam yang baik. Nah, apa saja yang harus kita tabur? Apa saja yang harus kita tanam? Apa saja yang harus kita tabur? Ada dua yang saya catat pada malam hari ini. Yang pertama adalah tindakan, yang kedua perkataan kita. Kita bahas satu persatu. Apa saja yang harus kita tabur? Yang pertama, tindakan-tindakan yang baik. Tentu saja yang kita harus tabur adalah tindakan-tindakan yang baik. Kenapa kita harus tabur tindakan yang baik? Karena semua dari kita mau mendapat hal yang baik. Kalau kita mau diperlakukan baik, kita harus bertindak yang baik. Kalau kita mau diperlakukan tidak baik, silakan. Kita bertindaknya tidak usah baik. Kalau kita nggak mau hormatin orang, jangan harap bisa dihormatin. Kalau kita nggak mau sayang orang, jangan harap orang mau sayang sama kita. Oleh sebab itu, kita harus tabur tindakan-tindakan yang baik. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius yang pada saat itu merupakan pemimpin jemaat di Efesus. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan membagi. Saya bacakan sekali lagi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Minggu lalu saya bicara tentang peringatan. Peringatan itu baik untuk setiap kita. Kita diperingatkan supaya kita selamat, supaya kita baik. Dan semua peringatan itu dibuat untuk kebaikan kita. Nah, Paulus menulis surat kepada Timotius supaya Timotius ini memperingatkan jemaatnya di Efesus untuk mereka itu berbuat baik. Karena kalau mereka berbuat baik, ini sangat bermanfaat dan ini sangat berguna untuk jemaat di Efesus. Kalau kita berbuat baik, yang kita tanam baik, kita akan menuai yang baik. Oleh sebab itu, si Paulus bikin surat kepada Timotius untuk memperingatkan jemaat di Efesus agar mereka itu berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik. Karena semua orang senang diperlakukan baik. Kita pun senang diperlakukan baik. Kalau kita mau diperlakukan baik sama orang, kita harus melakukan yang baik. Semua kepercayaan mengajarkan kebaikan. Begitu pula dengan Kristen. Kita anak Tuhan, kita harus berlaku baik. Berbuat yang baik. Tindakan kita harus tindakan yang baik. Ini yang harus kita ingat dan kita lakukan. Bagaimana kita berbuat baik, enggak selalu sama teman-teman kita, tapi sama orang lain.
Bagaimana kita berbuat baik sama orang yang bersalah sama kita. Kalau sama orang yang baik sama kita, kita gampang berbuat baik. Mudah berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Masalahnya, bisa gak kita berbuat baik kepada musuh-musuh kita? Kepada orang yang jahat sama kita, kepada orang yang berkhianat sama kita, kepada orang yang suka menyakiti hati kita. Kalau kita anak-anak Kristus, kita anak-anak Tuhan, kita akan selalu berbuat yang baik. Katakan amin. Ya, kita mau belajar. Orang mau ledekin kita, biarin. Orang mau hina kita, biarin. Yang penting pikiran kita harus selalu berbuat baik kepada setiap orang. Lalu tindakan-tindakan yang baik itu apa? Menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebaikan. Kaya dalam apa? Hal yang baik, hal yang positif. Menjadi kaya dalam kebajikan. Kejar kebajikan. Kejar dalam perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan, perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup ini kita harus belajar untuk bermanfaat buat orang lain. Kita mesti belajar untuk membantu orang lain. Kalau kita gak bisa bantu orang lain, ya minimal jangan bikin orang susah. Belajar menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan apa? Membagi. Suka memberi dan membagi. Belajar punya hati bermurah hati. Hatinya generosity, punya murah, suka memberi, murah hati. Belajar untuk menabur kebaikan, memberi sesuatu yang baik kepada orang. Belajar untuk apa? Memberi waktu yang terbaik untuk keluarga kita, memberi waktu yang terbaik untuk teman-teman kita. Kita memberi tenaga kita yang terbaik untuk pelayanan rumah Tuhan. Memberi tenaga kita untuk melayani rumah tangga kita, melayani adik ipar kita, melayani kakak ipar kita, melayani adik kandung kita, kakak kandung kita. Kita suka memberi tenaga untuk orang tua kita. Memberi apa lagi? Memberi pengetahuan kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita mau belajar untuk memberi. Mungkin kalau kita harus memberi uang, kita belajar untuk memberi uang kita. Belajar untuk memberi berkat kepada orang lain. Kalau bisa dengan uang kita beri yang terbaik buat orang lain. Banyak orang gak bisa memberi karena dia berpikir, aduh saya juga butuh diberi. Firman Tuhan bilang di Mazmur 126. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata akan pulang membawa berkas-berkasnya. Setiap kita, meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, tapi kita mau belajar, mau membantu orang lain. Belajar untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Meskipun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang krisis, tapi kita mau belajar membantu orang lain. Kita mau ringan tangan, kita mau bantu orang lain. Kita mau beri support kepada orang lain. Kita mau berbuat baik, kita mau menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Kita harus belajar seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa pulang membawa bekas-bekasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Yang berjalan sambil menangis menabur benih pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ini adalah peringatan yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius supaya diberitakan kepada jemaat di Efesus. Karena ini untuk kebaikan jemaat. Yesus pernah berkata di Matius pasal yang ke-5, berbahagialah orang yang bermurah hati. Berbahagialah. Supaya kita bisa berbahagia. Berbahagia kalau kita berbuat baik. Berbahagia kalau kita menjadi kaya dalam kebajikan. Kalau orang yang suka memberi itu hidupnya semakin besar. Dunianya semakin besar. Kalau orang yang suka bermurah hati, itu seperti kehidupannya semakin besar. Dia memperbesar dunianya. Kalau orang itu bermurah hati, dia semakin memperbesar kapasitasnya. Hidupnya akan semakin naik kelas. Akan semakin besar yang dia lakukan. Tapi sebaliknya kalau orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, lama-lama dunianya makin kecil. Yang ada cuman saya, aku, ngai.
udah gak ada orang lain. Betul tidak? Tapi sebaliknya kalau orang yang suka memberi, hidupnya akan semakin besar. Semakin besar. Akan semakin besar. Dan ini adalah peringatan yang baik kepada jemaat di Efesus, juga untuk jemaat kita GBI Gregorio, supaya kita harus berbuat baik, kita menabur hal-hal yang baik, menabur tindakan yang baik, perbuatan yang baik, karena ini untuk kebaikan kita. Supaya kapasitas kita semakin bertambah, kapasitas kita semakin besar. Karena yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, bayangkan kalau kita menabur benih kebaikan, kita akan menuai pohon kebaikan. Yang buahnya lebih banyak dari apa yang kita tabur. Tapi sebaliknya kalau kita menanam kejahatan, kita akan menuai pohon yang namanya kejahatan. Ini yang saya tidak mau. Yang saya inginkan, yang kami semua pengajar GBI Gregorio inginkan, jemaat GBI Gregorio menabur tindakan-tindakan yang baik. Menabur tindakan-tindakan yang luar biasa. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi, suka membagi. Supaya jemaat kita bertumbuh. Dunia kita semakin besar. Dan jemaat GBI Gregorio makin diberkati Tuhan luar biasa. Berkat tidak hanya bicara soal uang, tapi kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Buat apa kaya tapi gak bahagia? Dulu saya pernah ketemu sama orang, dia sekarang tinggal di Sydney. Oh, uangnya banyak sekali. Saya bilang, Om, penting kaya atau penting bahagia? Dia bilang apa? Yang penting tuh bahagia. Bahagia nomor 1. Kalau kita bahagia, kita bisa jadi kaya. Kalau kita bahagia, kita bisa sehat. Yang penting bahagia. Wah, kata gak punya apa-apa, yang penting bahagia. Berbahagia. Karena itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita mau melakukan yang baik, artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan yang daripada Tuhan. Karena pada prinsipnya di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, kalau engkau mau dihormati, kalau engkau mau kehendakmu kamu dihormati, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hormatilah mereka. Hormatilah orang lain. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada hukum yang bisa membantah itu. Kalau kita mau dihormati, hormati orang. Kalau kita mau diperlakukan baik, perlakukan orang secara baik. Kalau kita mau dihargai orang, dihormati orang, diperlakukan baik, yuk kita mau hargai orang, kita mau hormati orang, kita mau lakukan yang baik pada orang lain. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Kalau kita mau orang lain berbuat kebajikan, kita harus belajar untuk melakukan kebajikan. Kalau kita mau diperlakukan baik, kita harus belajar untuk memperlakukan orang yang baik. Percaya sama saya, ini adalah firman Tuhan, bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Yang pertama, tindakan-tindakan yang baik. Yang kedua, perkataan-perkataan yang baik. Tadi yang pertama, apa saja yang harus kita tabur? Yang pertama, tindakan-tindakan yang baik. Yang kedua adalah perkataan-perkataan yang baik. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, demikianlah firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik, belajar jangan hanya melakukan yang baik, tapi harus diiringi dengan perkataan-perkataan yang baik. Taburlah perkataan yang baik. Taburlah perkataan yang sopan. Taburlah perkataan yang menghormati orang lain, yang menghargai perasaan orang lain. Perkataan itu seperti saya punya ilustrasi. Perkataan itu seperti odol dalam tubenya, yang kita keluarkan odolnya, kita nggak bisa masukin lagi odolnya ke dalam tuba itu. Betul nggak? Kita udah pencet odolnya keluar,
Coba, ada yang bisa masukin lagi nggak? Gak ada yang bisa. Perkataan seperti itu kalau sudah keluar, tidak bisa ditarik. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita itu kotor, atau perkataan kita baik dan membangun orang. Kita harus belajar untuk memperkatakan yang baik dan membangun orang. Kalau kita perkataan yang baik yang membangun orang, kita akan menuai dari perkataan kita. Kalau kita sering bilang istri kita, "Hai, kamu cantik banget. Aku sayang sama kamu. Wow, rambutnya bagus. Wow, bajumu bagus sekali." Saya mau bilang, kalau bukan kita yang memuji istri kita, siapa? Istri-istri juga begitu. Bilang sama suaminya, "Aduh papa, kamu makin hari makin tambah muda. Makin ganteng ya kamu ya, makin bagus ya baju kamu ya." Katakan yang baik, katakan yang benar, katakan yang sopan, katakan yang membangkitkan semangat. Jangan kata-kata kita kata-kata yang yang meruntuhkan keberanian, yang meruntuhkan iman. Kita berkata-kata, kita mudah untuk mengatakan orang bodoh, tolol. Kamu gak bisa, kamu gak mampu. Aduh kamu gak bisa deh, kamu apa? Perkataan ini gak boleh diucapkan. Bukan perkataan yang membangun, tapi perkataan yang menghancurkan. Kita harus belajar untuk menabur perkataan-perkataan baik. Kalau kita katakan istri kita cantik, suami kita ganteng, anak-anak kita baik, anak-anak kita pintar, kita akan menuai dari apa yang kita katakan. Saya pernah dengar di mall, orang bilang anaknya, dia berkatakan, "Aduh dasar ya anak setan." Aduh Tuhan Yesus, ketika saya dengar itu, hati saya hancur. Padahal bukan anak saya. Aduh, hati saya hancur. Anaknya dibilang nakal sampai kayak setan. Aduh Tuhan Yesus. Saya gak pernah ngebayang begitu. Kalau saya ketemu anak-anak saya di rumah, saya bilang, "Aduh, Ejio ganteng, Ejio baik, Eyon baik ya, Nana cantik." Saya selalu bilang begitu. Dulu di Bandung saya punya tetangga. Kita bilangnya tetangga. Dulu Ibu Haji. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tahu perkataan itu harus baik. Dia katakan sama anak-anaknya, yang laki-laki dikatakan raja, yang perempuan dikatakan putri, dikatakan ratu, dipanggil tuanku raja, tuan ratu, yang ganteng, yang cantik. Dia menabur dari kata-kata dia. Sekarang anak-anaknya luar biasa. Dia menuai dari perkataannya. Tapi kalau kita selalu bilang yang jelek-jelek, yang gak bagus, kadang-kadang ada suami yang selalu bilang istrinya mau lakukan apa dikatakan jelek aja pokok istrinya. Begitu pun dengan istri, banyak istri-istri yang apapun yang suaminya lakukan sudah baik pun dibilang jelek, payah, gak bagus, gak keren, malas. Memang benar kadang situasi, memang kenyataannya begitu. Tapi haruslah perkataan kita perkataan yang membangun. Firman Tuhan yang bilang, "Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Supaya kita bisa menabur dari apa yang kita katakan. Kalau kita menabur berkat, mengatakan berkat, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika dia dapat 5 roti dan 2 ikan, dia gak bersungut-sungut. Yesus gak bilang dikit banget, pelit banget yang ngasih. Kok dikit banget. Yesus gak menggerutu, Yesus gak bersungut-sungut. Dia katakan apa? Dia mengucap berkat, dia berdoa, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu sampai makan 5.000 orang. Yesus menuai dari perkataannya. Oleh sebab itu saya mau ajak kita pada malam hari ini untuk kita belajar untuk memperkatakan yang baik, untuk mengucapkan berkat. Dimulai dari keluarga kita. Yuk, saya mau ajak kita untuk melakukan kebenaran firman. Mulai malam hari ini ketika kita bilang, "Papi tolong ambilin minum," belajar untuk ngomong apa? "Thank you ya papi, I love you." Berani gak kita ngomong ini? Belajar untuk mengucapkan berkat, untuk mengatakan berkat. Ketika ada anak-anak kita, "Tolong dong dek, ambilin ini dek, tolong dek ini dek."
Ketika dia udah ambil buat kita, kita bilang apa? Aduh kamu baik ya, pintar ya, papa sayang kamu, papi sayang kamu, mami sayang kamu. Belajar mulai pagi-pagi, besok pagi. Ketika kita melek mata ketemu istri kita, jangan bilang lu jelek banget sih, makin hari makin tua muka lu. Jangan ngomong begitu. Ketika lihat istri pagi-pagi, sayang, good morning, Tuhan berkati kamu ya hari ini ya, kamu cantik banget. Belajar untuk mengucapkan berkat. Saya nggak minta untuk kita mengucapkan yang aneh-aneh, kita mengucapkan terima kasih sama orang. Sama yang lebih tua kita panggil, kita sapa good morning. Ketika kita jalan pagi, halo om, Tuhan berkati ya om ya. Waduh lincah banget pagi-pagi. Ngomong yang baik, perkatakan yang baik. Ketika kita pagi-pagi lihat anak-anak kita, jangan bilang bangun dong, males amat lu, mau sekolah males amat lu ya, males amat, nakal lu ya, nakal. Kita akan menuai dari apa yang kita katakan. Oleh sebab itu, bilang yang baik. Hei anakku, yuk bangun yuk sayang, yuk bangun yuk, kita mau sekolah, kamu anak pintar, kamu anak baik, yuk papi temenin yuk, kamu yuk. Kalau anak kita di bawah 5 tahun, kalau anak kita sudah besar, yuk nak bangun yuk sekolah. Kita belajar, kita mau belajar yang baik, belajar yang bagus. Perkatakan yang baik, perkatakan yang membangun. Supaya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Perkataan dan tindakan yang baik itu seperti benih yang baik di tanah yang baik. Perkataan dan tindakan yang baik itu seperti benih yang baik di tanah yang baik. Kita harus garis bawahi ini. Seperti benih yang baik di tanah yang baik. Benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, ini adalah rahasia dari kerajaan Allah. Ini adalah bagian dari rahasia kebenaran firman Tuhan. Rahasia dari kerajaan Allah. Kalau kita nanam biji jeruk, yang kita tuai itu adalah pohon jeruk. Oleh sebab itu ketika kita memperkatakan, kita melakukan yang baik, kita akan menuai pohon dari yang baik. Ini adalah rahasia kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-13 ayat 31-32. Dikatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada manusia. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Perkataan, tindakan kita seperti benih. Yang kalau ditabur, itu benih itu akan tumbuh menjadi pohon. Kita nggak akan pernah tahu seberapa besar pohon itu, seberapa bermanfaatnya pohon itu. Tetapi suatu hari kita akan tahu, kalau kita melakukan yang baik, kalau kita menabur yang baik, kita pasti akan menuai yang baik. Berikutnya, kita akan menyaksikan sebuah video ilustrasi. Saya akan persilahkan untuk kita bisa menonton film ini yang saya siapkan. Ini adalah ilustrasi bahwa perkataan dan tindakan yang baik itu seperti benih yang baik di tanah yang baik. Silakan menonton. Tuhan Yesus memberkati. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลา จ๋านายเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
Haleluya, haleluya. Kita sudah menonton film itu, kita sudah melihat ilustrasi itu. Saya punya suatu kesimpulan. Selalu lakukan yang baik, tindakan yang baik, pemberian yang terbaik dan tutur kata yang terbaik akan membuat benih itu tumbuh. Kita tidak pernah tahu bibit dari tindakan dan ucapan kita itu akan menjadi pohon sebesar apa. Tetapi pastilah itu pohon yang baik dan berguna buat orang banyak. Kita sudah diberkati dan kita harus memberkati. Nggak ada yang tahu itu anak yang mencuri obat itu akan menjadi seorang dokter yang hebat. Dia menjadi dokter karena kebaikan dari si penjual sup. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti. Tapi yang kita harus tahu sekarang, lakukan yang baik, katakan yang baik. Haleluya. Amin. Ya, memberi yang terbaik kepada orang lain. Mengatakan yang baik kepada orang lain, berbuat yang baik kepada orang. Kita nggak pernah tahu benih yang sudah kita tabur itu akan menjadi pohon yang luar biasa. Seperti di film tadi kita lihat, anak itu dia seorang pencuri. Dia mencuri untuk ibunya yang sakit. Tapi karena dia nggak punya uang, sebenarnya si penjual sup itu cukup bayar obatnya udah, tapi dia mau lakukan lebih. Dia berikan sup kepada anak itu supaya anak itu bisa berikan kepada orang tuanya. Dan ketika si penjual sup itu sakit, 30 tahun kemudian, yang menolong si penjual sup itu adalah anak yang 30 tahun yang lalu kedapatan mencuri obat dan ditolong oleh si penjual sup. Oleh sebab itu, harus belajar untuk melakukan yang baik, tindakan yang baik, pemberian yang terbaik, tutur kata yang baik. Karena kita gak pernah tahu itu bibit dari tindakan kita akan menjadi pohon sebesar apa. Tapi pastilah pohon itu akan berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Kita diberkati untuk memberkati. Anda siap menuai yang baik? Anda siap untuk melakukan yang baik? Yuk, saya mau ajak kita semua untuk kita bisa menabur yang baik, melakukan yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menuai yang terbaik dari yang sudah kita tabur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan yang baik, berkata yang baik. Kami mau melakukan yang terbaik Tuhan. Semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan kami semua mau untuk menuai yang baik. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk melakukan yang baik, untuk berkata-kata yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri pada setiap kami. Kami masih bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam lingkungan kami sehari-hari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau beri pada setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk lingkungan yang baik yang Kau berikan pada setiap kami Bapa. Disinilah kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk memberikan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dengan kami melakukan yang baik, berkata-kata yang baik, kami bertindak yang baik Tuhan. Untuk supaya ini adalah sebuah rasa syukur kami Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan yang baik, melakukan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau Tuhan, kami menabur benih yang baik supaya kami bisa menuai yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat sekalian angkat dua tanganmu. Kita mau terima berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah rumahmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya kita diberkati untuk memberkati. Haleluya dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan lupa untuk ibadah HK jam 7.30 di hari Minggu dan ibadah bahasa Indonesia jam 9.30. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.